Halo teman-teman di Nusantara, ketemu lagi di channel Sabda Semesta. Seperti biasa, saya doakan kalian sehat-sehat dan selalu banyak rezekinya. Amin. Kali ini kita ngobrol santai lagi di penghujung hari, yaitu weekend, hari Sabtu. Ingat, pokoknya hari Sabtu Minggu kita akan selalu ada kontennya, kita buka diskusi seperti ini. Oke teman-teman, kali ini kita ngobrol santai aja ya, nggak usah terlalu tegang ya, relax. Nah, ini biasa ini Pak Joko. Ngomong Banyak sih persoalan-persoalan yang ada di sekitar kita, sebenarnya remeh, tapi itu kalau diteliti dan diamati ya tidak remeh juga ya Pak Joko. Banyak kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita bisa jadikan contoh untuk motivasi, pengembangan diri dan sebagainya. Oke, Pak Joko, bagaimana kabarnya? baik-baik saja hari ini. Ada sesuatu yang ingin kita bahas atau gimana Pak Joko? Ya, kalau kita hari ini kita membahas sesuai dengan topik fenomena apa yang terjadi di sekitar lingkungan kita ini apa. Itu sebagai acuan kita, yaitu untuk bisa membaca situasi dan kondisi yang akhir-akhir ini memang kadang-kadang di luar nalar atau prediksi seperti itu. Ya karena ada ini Mbak, aneh, negara kita itu sebenarnya aneh dan banyak orang mengatakan negara kuno. Nah, itu siapa yang memperkenalkan negara kuno? Ada itu ya. Situasi saat ini itu yang terpenting untuk masyarakat itu kita supaya terhindar dari persoalan baik itu politik, ekonomi, sosial, budaya. Itu bagaimana untuk menanggapi hal-hal kondisi seperti itu? Ya, ini akhir-akhir ini Indonesia kan mau punya gawe di pemilu 2004. Kita bisa membaca situasi dan kondisi baik di medsos atau apa. Kita bisa baca situasi seperti itu. Bagaimana orang-orang yang ada di sekitar kita, kalau kita membaca situasi itu, kita kadang-kadang terjebak atau mungkin kita harus bisa mencermati apa yang terjadi di fenomena menginjak 2024 itu harus kita cermati. Seperti persoalan-persoalan politik itu banyak sekali kita diseret untuk mengikuti arus mereka, akrobatik mereka, bagaimana mengemas persoalan-persoalan politik ini menjadi bahasa-bahasa indah dan bahasa-bahasa kalimat yang indah sehingga kita terbawa arus ke sana. Itu harus kita filter, apakah arus tersebut dapat bermanfaat pada diri kita sendiri atau ini hanya bermanfaat saat atau bermanfaat jangka pendek untuk kepentingan seluruh masyarakat kita. Seperti itu ya. Iya, ini persoalan-persoalan yang harus kita sikapi, yaitu kita menjelang pilpres, menjelang pemilihan DPR atau pemilihan yang lain dalam kepentingan politik ini. Baru-baru ini Pak Joko, Pengadilan Negeri Jakarta itu ada putusan bahwasanya pemilu ditunda. Nah, ini gimana nih? Ini ada apa di balik ini semua ini? Ya, itulah namanya sebuah politik. Kalau kita ngomong sebuah politik, memang itu harus ada akrobatik yang mana
lompatan-lompatan itu apakah bisa diterima oleh masyarakat atau tidak, seperti itu. Itu memang dalam permainan sebuah politik itu harus ada bola yang dilemparkan. Nah, ini bola ini dilemparkan ini untuk kepentingan siapa? Nah, siapa yang akan semakin besar, siapa yang akan semakin kecil dalam persoalan tersebut. Nah, siapa yang menentang itu dan siapa yang menerima dari partai-partai tersebut. Nah, itu kan kita bisa lihat. Nah, itu dilempar bola salju ini. Dan apakah kita di tahun 2024 kita siap untuk mengadakan pemilu atau belum siap? Nah, kalau masyarakat sih seperti mengikuti aja. Ini kan kalau ngomong pemilu 2024 kan ngomong sebuah anggaran. Sebuah anggaran. Nah, kalau nggak ada anggarannya, kita tidak bisa mengikuti pemilu. Dan kita juga ada sebuah dihadapkan pada persoalan pembangunan IKN yang ada di Kalimantan tersebut. Nah, anggaran terpecah dua. Apakah anggaran ini dari mana? Ya kita tidak tahu karena kita ini sebagai pengamat aja. Anggarannya terpecah dua, pembangunan untuk IKN dan untuk pemilu 2024. Apakah pemilu 2004 ini anggaran besar atau enggak? Itu ya otomatis ya, kalau pemilu pasti anggarannya gede, besar sekali. Ini kemungkinan bisa ada kaitannya dengan proyek IKN yang selalu dipaksakan, dan ya itu kan untuk kepentingan tertentu aja. IKN, terus pembangunan proyek infrastruktur yang lainnya. Sebenarnya kita ngomong kayak gini itu walaupun ini hanya sebatas obrolan biasa, obrolan yang tidak mungkin bukan wilayah kita ngomong, tapi kita ngomong aja. Masyarakat biar tahu, masyarakat biar cerdas. Ternyata kok seperti ini ya, seperti itu aja. Terus ada lagi peluang-peluang yang bisa diambil Mas Eko. Peluang tentang Ya persoalan apa? Persoalan ekonomi atau persoalan ya politik atau persoalan intinya masyarakat atau teman-teman pemirsa kita kan ngomong seperti ini kan ya peduli terhadap keberlangsungan suatu tatanan negara itu nanti ya arahnya kemana, terus negara itu mau dibawa kemana. Kita kan juga secara tidak langsung include di dalamnya, ikut terlibat. Kalau kita diam mengiyakan, diam itu kan berarti ya apa cari tembung jaring, apa cari pemerintahan sing nglakoni kaya apa badidol badikadekno. Sementing intinya masyarakat kan mintanya siji apa itu ekonomi stabil, keamanan itu tidak ada kekisruhan yang terjadi, seperti itu intinya. Iya, kalau kita ngomong tentang seperti itu, memang sebuah negara atau sebuah pemerintahan itu seperti kita ini ya juga harus merasa memiliki, karena berdirinya sebuah negara atau sebuah bangsa kan itu harus ada tanah, wilayah, dan ada rakyat. Nah, oleh karena itu kita sebagai masyarakat juga bisa membaca situasi sebuah negara ini mau dikemanakan negara ini atau bangsa ini. Kita harus belajar seperti itu, karena kita juga pewaris dari perjuangan nenek moyang kita yang telah memperjuangkan titik darah penghabisan demi tegaknya negara NKRI ini. Nah, dengan adanya seperti itu ya kita mengharapkan Indonesia ini adem ayem, aman tentram, dan para pemain-pemain atau para
politikus yang memainkan peran pemerintah ini untuk selalu memikirkan kepada rakyat atau masyarakat di kalangan seperti ini, baik tadi yang diterangkan yaitu masalah keamanan dan masalah ekonomi. Nah, ketika keamanan ini lancar atau aman, maka para investor tidak segan-segan akan menanamkan modal di sini untuk berdagang di sini, dan itu akan berdampak positif bagi perkembangan ekonomi di Indonesia ini. Tetapi jika rasa keamanan tidak nyaman, maka investor enggan menanamkan saham di sini, dan itu berdampak sekali pada perkembangan perekonomian yang ada di bawah. Dari pekerjaan akan sulit atau seperti itu karena dua sisi, keamanan dan ekonomi itu saling terkait. Jika keamanan ini masalah keamanan ini aman, maka para investor akan berani untuk menanamkan investor di sini untuk mengembangkan perusahaannya seperti itu. Dan di era 2004 ini, apakah politik ini juga akan mempengaruhi perekonomian masyarakat? Kita lihat nanti para politikus memainkan peranannya dalam membangun negara itu seperti itu. Oke teman-teman, karena kondisi lingkungan ini nggak enak, ya namanya aja live bebas tanpa ada tendeng aling-aling. Ini ada suara dan bising, mungkin itu aja, maaf ya teman-teman. Tapi ininya gini ya, Anda harus bisa mengambil sikap. Ada peluang-peluang yang bisa diambil, saya ambil aja. Yang penting bagaimana cara kita itu bernegara yang baik, tidak merugikan bangsa sendiri, seperti itu ya, dan tidak merugikan orang lain. Nah, nanti kita akan sambung lagi pembicaraan berikutnya di minggu depan. Ya mudah-mudahan kalau ada komen-komen atau tanggapan-tanggapan pembahasan, memang kita bahasnya global aja. Yang penting intinya teman-teman tahu ya bahwasanya tentang kondisi Indonesia ini. Ya nanti ada tanggapan saran untuk membahas apa ini, nah, itu tolong di komen aja seperti itu. Oke. Terima kasih teman-teman. Ketemu lagi besok di hari Sabtu yang akan datang. Saya dan Pak Joko mengucapkan terima kasih atas partisipasi Anda dan mau terus menonton tampilan video ini. Oke. Terima kasih Pak Joko. Terima kasih, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.